Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat, semoga kita selalu hidup menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai 24. Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Kami selalu bersyukur ya Tuhan, karena kami selalu menikmati kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, dan kami selalu hidup dalam sukacita itu. Bersyukur dalam sepanjang malam lamanya, Tuhan telah menemani kami dalam tidur kami, sehingga kami merasakan kenyamanan, keamanan, dan boleh dibangunkan di pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, dan semangat untuk menjalankan aktivitas kami hari ini. Namun sebelum itu, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu sebagai kekuatan dan penopang menjalani kehidupan kami. Tuhan tolong kami, semoga dapat kami pahami, dapat kami renungkan dengan baik. Kami bersyukur, berdoa dalam nama Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai 24 berbunyi demikian. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, "Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi." Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Amin firman Tuhan. Tema dari perenungan kita ialah belajar mencukupkan diri. Ada sebuah kata-kata bijak mengatakan seperti ini. Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia, tetapi tidak cukup untuk mencukupi satu orang yang tamak.
Adapun sebuah kisah mengenai cukup dan tamak atau ketidakpuasan diperlihatkan oleh bangsa Israel pada masa perjalanan mereka di padang gurun di bawah pimpinan Musa menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Bangsa Israel selalu keras kepala sehingga sangat sulit untuk bersyukur. Meski sudah berkali-kali mereka menyaksikan langsung bagaimana penyertaan dan mujizat Tuhan turun atas mereka, tetapi tetap saja bersungut-sungut dan terus menuntut. Dalam perjalanan mereka di padang gurun, mereka kelaparan dan mungkin bekal yang mereka bawa itu sudah habis. Dan mulailah mereka bersungut-sungut. Tetapi Tuhan mengasihi mereka, lalu menjawab permintaan mereka dengan mengirimkan roti dari langit atau manna. Namun ada pesan penting kepada mereka supaya mereka memungut secukupnya saja sesuai keperluan mereka. Tapi mereka merasa belum juga cukup. Akhirnya Tuhan pun kembali menurunkan burung puyuh sampai dikatakan menutupi perkemahan mereka. Tuhan pun memberikan pesan yang sama melalui Musa bahwa supaya tiap-tiap orang memungut sesuai dengan keperluannya. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa meski Tuhan bisa memberkati kita secara berkelimpahan, tentu kita tidak boleh terjebak kepada nafsu ketamakan atau ketidakpuasan, keserakahan. Sebab hidup sederhana atau secukupnya merupakan gaya hidup yang diinginkan Tuhan untuk dimiliki kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tahu bersama dan meyakini bahwa hidup ini diatur oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang tuntun, kalau Tuhan yang suruh, kalau hidup kita di dalam Tuhan, maka seharusnya tidak perlu takut, khawatir, cemas, jangan sampai tidak kebagian berkat Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang akan mencukupkan kita. Itulah yang terbukti tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan itu sendiri nyata dalam kehidupan kita. Apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan begitu tahu betul kebutuhan kita, sehingga Tuhan sendirilah yang menyediakan dengan caranya yang ajaib, yang bahkan tak pernah kita pikirkan, seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Namun, meskipun Tuhan telah memberkati umatnya pada waktu itu dengan memberi manna dan daging burung puyuh, bukan berarti bahwa bangsa Israel bermalas-malasan, tidur-tiduran, dan tidak berbuat apa-apa. Tetapi berkat Tuhan harus mereka usahakan, harus dikerjakan untuk mengelola berkat Tuhan. Demikian halnya kita, tentu kita tidak akan berdiam diri saja, namun terus berusaha, berjuang dalam pertolongan Tuhan untuk mengelola berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita yang begitu beragam. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perenungan saat ini memberi makna yang sangat dalam tentang bagaimana hidup ini harus diisi untuk selalu bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, mencukupkan diri sesuai dengan kemampuan, termasuk jangan tamak, jangan boros, apalagi serakah. Tuhan Sang Pengatur hidup ini yang telah menyediakan segala sesuatu akan memberikan kita berkat masing-masing sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan porsi kita. Jadi,
Mari kita memohon hikmat kepada Tuhan untuk selalu belajar mencukupkan diri kita sesuai kebutuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, oleh perkenanan-Mu kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh merenungkannya. Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman ini betul-betul tertanam dalam diri kami untuk menjadi kekuatan, menjadi petunjuk dalam menjalankan hidup ini, terutama dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami dalam keluarga dan dimanapun Tuhan kenan. Tuhan tolong kami, karuniakan kami hikmat agar kami makin bijak dalam mengelola setiap berkat Tuhan yang begitu beragam dalam hidup kami, sesuai dengan yang kami butuhkan, sesuai dengan kemampuan kami. Tuhan menolong kami dan tetap meyakini bahwa Tuhan terus mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kami. Dan ajar kami untuk selalu bersyukur untuk setiap hal yang kami terima, baik itu dari hal-hal yang kecil hingga kepada hal-hal yang luar biasa besar. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi seluruh umat-Mu dalam berbagai keberadaan mereka. Tuhan kiranya senantiasa mengaruniakan kesehatan yang baik, juga hikmat untuk menjalani kehidupan kami masing-masing, dalam menekuni pekerjaan, dalam berjuang mencari pekerjaan, menekuni usaha-usaha yang telah dipercayakan kepada masing-masing kami, menekuni pendidikan, sehingga semoga semuanya itu dapat kami lakukan dengan baik, dengan benar sesuai yang Tuhan kenan, oleh karena hikmat dan pertolongan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mensyukuri setiap keberhasilan, setiap pencapaian-pencapaian yang kami alami. Senantiasa mendukung dalam doa bagi orang tua kami dalam menjalani masa-masa lansia. Tuhan yang akan terus melawat, akan terus menopang mereka dalam berbagai kelemahan dan keterbatasan, sehingga mereka senantiasa bersandar dan mengandalkan Tuhan selalu dalam hidupnya. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena berbagai macam hal, entah itu karena masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah pendidikan, biaya-biaya hidup, dan pergumulan-pergumulan lain sebagainya. Tuhan, dalam berbagai ketidakberdayaan itu, kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Olehnya itu Tuhan, mohon hikmat untuk tetap bijaksana melalui hidup kami, selalu berserah penuh dalam setiap proses perjuangan yang kami lalui. Bapa di sorga, berdoa bagi pemerintah kami, dimanapun berada, dalam seluruh peranan yang Tuhan perkenankan. Mohon hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, semoga senantiasa memimpin kami dengan benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Berkatilah seluruh pekerjaan-pekerjaan kami ya Tuhan, semoga semuanya dapat kami kerjakan dengan baik. Ini kami yang datang kepadamu, kami telah siap untuk memulai aktivitas kami hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi ini. Selamat beraktivitas bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita.